Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku, para siswa kelas 8 Spensa yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, yang saat ini kalian sedang berada di rumah masing-masing, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tidak lupa anak-anak, Bapak tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan, karena dalam suasana masih pandemi COVID-19 ini kita senantiasa mengikuti anjuran pemerintah melaksanakan 3M. Pertama, kita senantiasa menggunakan masker tatkala keluar rumah. Yang kedua, kita senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta kita senantiasa menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan hari Jumat pagi ini, materi yang akan Bapak sampaikan tentang mengulang kembali bab 7, yakni pembahasan tentang ilmu tajwid, yaitu tentang bacaan panjang dan pendek atau mad, yang kita lihat nanti atau kita ambil dari bahasan surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Bapak, anak-anakku yang Bapak cintai, akan membahas tentang mad, yaitu apa itu mad. Sekali lagi, adalah mad bacaan panjang pendek di dalam ayat Al-Quran yang disebut dengan istilah mad. Jadi kita harus baca panjang sekian panjangnya, dan kita harus baca panjang sekian, itu harus dengan ilmu tajwid yang namanya mad. Nah, inilah pembahasan kita. Baik anak-anak, mad itu secara garis besar terbagi kepada dua bagian. Pertama disebut adalah mad asli atau mad tabii. Yang kedua adalah mad far'i atau mad cabang yang terdiri dari mad wajib dan sebagainya. Yang pertama nana adalah mad asli, mad tabii. Mad asli mad tabii ini adalah mad yaitu apabila terdapat harokat fathah, ya nana, harokat fathah diikuti dengan alif. Jadi ada huruf hijaiyah yang harokatnya fathah, kemudian diikuti dengan huruf alif, itulah mad tabii. Kemudian yang kedua adalah kasroh. Kasroh diikuti dengan huruf ya sukun atau ya mati. Yang ketiga adalah doma. Doma diikuti dengan huruf wawu sukun. Jadi di sini anak-anak, mad tabii terdiri dari 3 huruf. Sekali lagi Bapak ulangi, mad tabii terdiri 3 huruf. Yang pertama adalah huruf alif, diikuti atau sebelumnya huruf berbaris fathah. Yang kedua ya, yang kedua huruf ya sukun, ya mati, yang sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Dan yang ketiga adalah wawu sukun, yang sebelumnya diikuti atau sebelumnya adalah huruf yang berharokat doma. Jadi intinya untuk memudahkan mad tabii, kita ingat ada 3 huruf, alif, ya, dan wawu. Alif dengan didahului huruf berbaris fathah, ya sukun didahului dengan huruf berbaris kasroh, dan wawu sukun didahului dengan huruf berbaris doma. Contoh anak-anak kita lihat pada bacaan seperti yang kamu lihat di dalam surah Ar-Rahman. Misalnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba anak-anak perhatikan, di situ banyak sekali contoh mad tabii. Contoh ya, perhatikan, wa ibadur rahman. Wa iba. Nah, mana mad tabii? Di situ ada ba. Ba ikuti alif. Perhatikan di sana kan, ada huruf ba diikuti alif. Nah, itulah mad tabii. Ada lagi? Ada. Misalnya kalimat alladzina. Alladzi, zi yang kasroh. Sesudah zi yang kasroh tandanya diikuti dengan huruf ya sukun, maka zi di situ adalah mad tabii. Kemudian yamshuna. Yamshuna
Shu, ingat, huruf shin, doma, diikuti dengan huruf wawu sukun. Nah, anak-anak, apa masih ada lagi? Coba siapa yang bisa? Nah, iya betul. Yaitu misalnya pada bacaan wa idza haunan wa idza dza, ingat matobi karena adanya fathah diikuti huruf alif. Kemudian apa lagi? Kho, ya, kho tabahumul. Kho tabahumul jahilun. Ingat di sana kho ada alif. Jadi matobi. Ada lagi? Ada. Misalnya luna, jahiluna. Lu itu matobi. Nah, terus ada lagi? Masih ada. Qalu, ko matobi huruf ko dengan tanda fathah dan diikuti alif. Nah, itu diantaranya anak-anak yang terdapat surat Al-Furqan ayat 63. Demikian juga kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 26-27, di mana kita lihat pada bacaan wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira. Nah, di sini anak kita lihat pada bacaan kita dalam surat Al-Isra ini anak ya ayat 26, Allah berfirman wa ati dzal qurba ya haqqahu wal miskina. Nah, di situ ada kalimat wal miskina. Ki, ingat kaf tanda kasroh diikuti ya sukun. Ada lagi? Ada. Wabnas sabili. Sabibi, ingat baknya kasroh diikuti ya sukun sabili. Itu juga mad tabi'i. Kemudian ada lagi ada wala, la, lam dengan alif. Ya jelas itu mad tabi'i. Wala, la-nya mad tabi'i. Tubadzir tabdzira. Nah, itu anak-anak contohnya. Demikian misalnya dalam surat Al-Isra 27-nya Allah lanjutkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Nah, ada ayat apa namanya? Matawi ada. Pada bacaan apa anak kita di sana? Innal mubadziri, ri itu adalah matawi. Ra-nya kasroh diikuti dengan ya sukun. Kanu ka nya matawi. Ada alif kaf dengan huruf alif. Jadi kafnya fathah ka matawi. Ikhwana syayatin. Nah, ini kalau artinya tidak termasuk. Selanjutnya wa kana syaiton, ka-nya juga sama. Kana syaiton, ka-nya matawi. Nah, kafura, fu-nya. Terakhir ayat kafura, fu, fa-nya itu hurufnya doma tandanya. Ya, kemudian harokatnya doma dan diikuti dengan waw sukun. Nah, itu pertama bahas tentang mad tabi'i. Nah, selanjutnya anak-anak adalah mad far'i. Mad far'i anak-anak adalah mad yang berarti mad cabang. Yaitu di mana kita lihat di sana nanti pada mad far'i terdapat banyak macam-macamnya cabang-cabang daripada mad tabi'i ya, dikembangkan dari mad tabi'i. Di antaranya akan kita bahas ini yang pertama adalah mad wajib muttasil. Yang kedua mad jaiz munfasil. Yang ketiga mad arid lis sukun. Dan yang keempat mad iwad. Kita bahas pertama anak-anak, apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah apabila mad tabi'i, ingat apabila mad tabi'i, semuanya berangkat dari mad tabi'i. Apabila mad tabi'i diikuti oleh huruf hamzah pada satu kata. Jadi ada huruf ya mad tabi'i ini, hurufnya mad tabi'i, kemudian diikuti oleh hamzah pada satu kata. Artinya tidak bisa dipisahkan hamzah itu dengan huruf tersebut. Karena itu satu makna, satu arti. Contoh misalnya kalimat atau kata ja'a. Lihat di sana anak. Ja'a itu artinya bahasa Arab datang. Tidak bisa kalau kita ja saja tanpa tidak ada arti nantinya. Nah, makanya pada ja diikuti dengan hamzah tadi itulah mad wajib muttasil. Ada lagi misalnya, ada as-sama'u. Sama'u itu artinya langit. Nggak bisa sama'un kita pisahkan hamzanya. Sama saja nggak ada arti. Harus ada hamzah. Maka kata sama'a atau as-sama'u itu, as-sama'un itu artinya adalah atau termasuk adalah mad wajib muttasil. Demikian malaikatun. Malaikatun. Sesudah mala, la itu diikuti oleh hamzah. Tidak bisa kita mala ditambah ika, nggak bisa. Harus satu kata. Malaikat itu satu kata, tidak bisa dipisah. Maka hamzah pada kalimat malaikatun adalah termasuk mad wajib muttasil. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil.
Apa mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang diikuti oleh huruf hamzah atau alif, sama saja huruf hamzah atau alif pada lain kalimat atau tidak dalam satu kalimat. Contohnya misalnya dalam ayat yang berbunyi wala antum, la-nya itu mad tabi'i anak-anak. La-nya itu lam alif mad tabi'i. Kemudian diikuti dengan kata antum, alif, hamzah, antum. Nah, itu bisa kan? La artinya tidak, antum artinya kamu. Nah, jadi boleh tidak mengapa. Nah, ini namanya yang mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lain kalimat atau tidak dalam satu kalimat, namanya mad jaiz munfasil. Contoh wala antum. Ada lagi, ada misalnya bima unzila. Ya, bima, bi dengan ma itu apa-apa, unzila yang Allah turunkan. Jadi dengan apa-apa itu. Jadi ma unzila itu memang misah, tidak bersatu. Ma maknanya apa-apa, unzila artinya diturunkan. Jadi ini termasuk mad jaiz munfasil. Dan bagaimana dengan ayat-ayat tadi yang kita baca dalam surah Al-Furqan 63, surah Al-Isra 26 27, insyaallah kita bisa cari nanti di sana. Ya, tugas kalian coba cari mana itu mad jaiz munfasil, mana itu mad wajib muttasil. Kemudian yang ketiga adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu anak-anak adalah kalimat gampangnya adalah mad tabi'i yang diwakafkan pada akhir ayat. Itu mad tabi'i ya, diakhirkan, diwakaf di akhir ayat atau diwakafkan di akhir ayat. Mad tabi'i. Contoh gampang kita baca surah Al-Fatihah. Kita baca ya. Ayat yang pertama Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat him pada Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahim pada ayat yang terakhir surah Fatihah yang pertama itu himnya itu namanya mad arid lisukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Min itu namanya mad arid lisukun. Oh iya anak-anak, Bapak maaf terlewat tadi. Berapa panjangnya di sini? Bapak lupa ya. Bapak ingatkan, kalau mad wajib muttasil itu panjangnya harus 6 harokat, mad wajib. Adapun mad jaiz munfasil, mad jaiz anak-anak, mad jaiz itu boleh 2 sampai 6. Jadi boleh 2, 3, 4, 5 atau 6. Tapi kalau mad wajib harus 6. Sedangkan mad arid lisukun itu boleh 2, boleh 3, 4, 5 sampai 6. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin boleh. Atau dipanjangkan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Atau 2 juga boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim boleh. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah mad iwad. Mad iwad artinya adalah disebutkan apabila fathatain terletak pada akhir ayat. Jadi tanda satu bacaan di akhirnya itu adalah fathatain. Ya, fathatain artinya yang 2 fathah, tanda fathahnya ada 2. Pada bacaan ayat tersebut diwakafkan, artinya diberhentikan. Apa contoh bacaannya? Nah, di sini kita lihat misalnya Ghafurur Rahima. Nah, pada bacaan Rahima itu kan Rahiman. Kita berhentikan Ghafurur Rahima. Nah, maknya itu namanya mad iwad. Contoh lagi misalnya contoh lagi banyak. Syairon, misalnya syairo, misalnya gitu. Ya. Dolalan, misalnya contohnya bacaan dolalan, kita berhentikan dolala. Tuh. Ba'idan, ba'ida. Nah, karena dan itu adalah fathatain, kita berhentikan jadi ba'ida. Nah, itu anak-anak ya. Dari penjelasan Bapak barusan, coba anak-anak ya, Bapak ngasih tugas kalian coba cari bacaan-bacaan dari surat Al-Isra ataupun surat Al-Furqan tadi, Al-Furqan 63, Al-Isra 267 yang terdapat di dalamnya hukum-hukum bacaan mad, baik itu mad tabi'i, mad wajib, yaitu di sini mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, kemudian mad arid lisukun dan mad iwad. Coba kalian lihat dan coba nanti kalian tulis tugasnya itu dikirimkan ya ke WA-nya Bapak atau ke Pak Haji Asep boleh. Demikian anak-anak materi Bapak yang saat ini Bapak sampaikan supaya kalian bisa lebih paham lagi dan bisa mengamalkan dalam keseharian membaca Al-Qur'annya. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.